Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, para siswa dan siswi kelas 8 dimanapun kalian berada. Senang sekali Pak Ande bisa bertatap muka kembali dengan kalian semua ya. Walaupun kita masih bisa bertatap mukanya dalam online atau secara daring ya. Tetapi tidak menjadi masalah bagi Bapak dan kalian semua. Tetap kegiatan belajar harus kita laksanakan ya di dalam keterbatasan ini. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian ya. Nah, setelah minggu yang lalu Bapak menjelaskan mengenai berbagai macam teknik pengolahan bahan pangan, maka selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan bahan serealia. Jadi ini adalah topik kegiatan belajar kita kali ini ya di tanggal 27 Oktober tahun 2020 ini. Tetapi sebelum lebih dalam mengenai pembuatan atau pengolahan bahan serealia yang dimaksud, alangkah baiknya kalau kita semua ya kita mulai dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin amin ya robbal alamin ya. Nah, anak-anak tentu saja kita mestinya bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang terkenal akan olahan pangannya ya. Olahan pangannya banyak sekali, beragam olahan pangan yang masyarakat Indonesia itu ciptakan ya, bahkan sangat terkenal sekali ke dunia luar gitu. Bahkan kalau kalian pernah menonton atau mendengar atau membaca, ada salah satu olahan pangan di Indonesia yang menjadi nomor satu, yaitu rendang gitu ya. Nah itu salah satu bukti bahwa dunia internasional pun mengakui bagaimana olahan pangan di Indonesia itu. Nah kali ini kita akan belajar bagaimana mengolah berbagai macam bahan pangan tadi ya menjadi berbagai macam olahan atau pangan. Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan di dalam mengolah bahan pangan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja adalah tujuan ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metodenya ya. Metodenya bagaimana gitu ya. Kalau nggak ngerti metode, tidak menguasai metode ya maka olahan pangan yang dibuat juga akan menghasilkan olahan yang mengecewakan begitu ya. Kemudian kebutuhannya, lalu manfaat yang kita inginkan apa ya. Nah artinya di dalam mengolah bahan pangan itu kita perlu membiasakan satu, merencanakan, merancang proses pembuatannya ya. Segala macam produk ya tentu saja harus dirancang ya, apalagi olahan makanan jangan sampai hasilnya mengecewakan begitu ya. Kalau mengecewakan ya mubazir ya, sayang sekali ya. Nah sehingga memiliki nilai kemanfaatan ya, memiliki nilai kemanfaatan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi dan kebutuhan gitu ya. Nah kalau bisa bermanfaat secara ekonomi kan sangat baik sekali ya, memiliki nilai komersil ya dan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian selain itu hal lain yang perlu diperhatikan adalah tahapannya ya, tahapan atau proses pembuatan dalam mengolah bahan pangan ya, sehingga bahan pangan yang diolah itu bermanfaat, nyaman, kemudian memiliki rasa yang baik ya, kemudian aman, memiliki nilai estetika ya. Aman yang dimaksud di sini adalah aman bagi kehidupan manusia gitu ya. Untuk apa? Bagus ya, tapi kalau tidak aman ya sangat buruk sekali kalau seperti itu. Jadi itulah beberapa prinsip yang mesti diperhatikan ketika misalnya kalian ingin mengolah berbagai macam bahan pangan yang diinginkan tadi ya. Nah, berikut ini Bapak akan menjelaskan mengenai beberapa contoh olahan pangan serealia ya, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan pokok dan khas daerah Indonesia ya. Yang pertama adalah beras. Bahan pangan serealia yang pertama beras ya. Hampir 80% masyarakat Indonesia bergantung kepada beras. Ya, bergantung kepada beras. Maksudnya apa? Beras ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, yaitu diolah menjadi nasi ya. Sebagian besar dari kita semua ini memanfaatkan beras untuk dibuat menjadi nasi ya. Bagaimana caranya ya? Kalau
anak-anak bapak yang perempuan pastinya sudah sangat paham sekali bagaimana menanak nasi ya, apalagi pada era ini menanak nasi atau mengolah beras menjadi nasi itu sangat mudah sekali ya, karena ada alatnya canggih gitu ya, namanya rice cooker ya. Tetapi jangan lupa dahulu kala atau sebagian besar mungkin masih ada yang secara tradisional mengolah beras menjadi nasi ya. Itu bagaimana caranya? Caranya sebenarnya tidak terlalu sulit begitunya, hanya butuh fokus atau ekstra saja dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan rice cooker ya, yang lebih yang lebih yang lebih mudah dan juga tidak lama begitu ya. Nah, ini adalah berbagai macam bahan dan alat yang digunakan di dalam mengolah beras menjadi nasi, baik secara tradisional maupun secara modern ya. Bahannya ya sama nasi ya, beras maaf ya, kemudian air ya secukupnya. Nah, ini adalah alat-alatnya. Kalau secara tradisional itu di di aron ya. Nah, ini alat-alatnya ya, ada baskom, ada centong ya, centong kayu, kemudian ada panci ya atau dandang ya. Nah, ini kalau secara tradisional. Nah, kalau secara modern tentu saja menggunakan rice cooker gitu ya. Ini ada perbedaannya ya, dari segi waktu dan lain sebagainya dan alat ya. Nah, apa saja sih olahan beras itu selain nasi putih yang tadi dibuat secara diaron atau dikukus ataupun dimasak dengan rice cooker ya. Ternyata beras juga diolah menjadi berbagai macam olahan-olahan nasi yang lain. Misalnya kalau di daerah Jakarta atau di Betawi atau mungkin daerah-daerah yang lain ya, beras itu diolah menjadi nasi uduk ya, nasi uduk yang kita konsumsi hampir setiap pagi ya sebelum berangkat ke sekolah ya. Kemudian selain diolah menjadi nasi uduk juga diolah menjadi nasi goreng, atau misalnya di Manado ada nasi khas Manado yang dibungkus melalui daun woka atau sejenis daun lontar ya. Nah, Indonesia sangat kreatif sekali kalau berbicara mengenai olahan pangan ya. Sebenarnya tidak hanya nasi goreng, nasi uduk atau nasi-nasi khas daerah yang lain, banyak sebenarnya olahan nasi itu ya. Nah, kita mesti bangga, kalian mesti bangga begitu ya, memiliki memiliki keanekaragaman olahan pangan yang sangat luar biasa ini ya. Sebagai generasi muda tentu saja kalian harus tahu, mengerti, paham dan bisa memanfaatkan ya sedemikian rupa sehingga olahan-olahan pangan ini selain tentu saja menjadi pemenuhan kebutuhan pangan bagi kita, juga bisa menghasilkan nilai komersil begitu ya, menghasilkan nilai komersil dan nilai ekonomis tentu saja ya. Nah, kalian bisa mencari berbagai macam olahan pangan ya di Indonesia, banyak sekali contoh-contohnya ya, baik itu secara online juga banyak di video-video YouTube atau di media sosial ya. Nah, ini gambar dari olahan pangan tadi. Selain nasi putih ya, ini nasi uduk. Nasi uduk itu bisa disandingkan dengan berbagai macam lauk pauk ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, ini juga nasi goreng ya. Kita semua sudah sangat familiar lah dengan nasi uduk dan nasi goreng ini ya. Nah, mungkin kalau nasi Manado ini hanya orang-orang Manado saja gitu ya. Nah, ini contoh kecil dari bagaimana olahan beras menjadi berbagai macam olahan pangan tadi ya. Nah, apakah selain beras saja bahan pangan serealia yang lain? Tentu saja ada jagung ya. Nah, di daerah Madura itu masyarakatnya sebagian besar mengkonsumsi jagung ya, mengkonsumsi jagung sebagai bahan makanan pokok. Caranya tidak jauh berbeda ya dengan pengolahan beras menjadi nasi begitu ya. Nah, jagung pun juga bisa disandingkan dengan berbagai macam lauk pauk, sayuran ya, misalnya ada sayur urap, tumis terong, tumis lodeh, tumis cabai hijau, rempeyek teri dan lain sebagainya ya. Proses pengolahannya juga tidak jauh berbeda ya. Alat yang digunakan juga sama ya, untuk memasak jagung sama seperti memasak nasi juga. Tetapi tadi tentu saja bahannya, kalau nasi dari beras ya, kalau nasi jagung dari jagung ya. Nah, ini dia. Ini beberapa contoh olahan jagung menjadi panganan ya. Ada nasi jagung,
Di daerah NTT ada namanya nasi jagung bose ya. Nah, nasi jagung bose ini khas Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Jadi selain nasi jagung khas Madura yang berasal dari Jawa Timur, juga ada nasi jagung bose khas Nusa Tenggara Timur ya. Nah, produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia lainnya yaitu jagung bose ya tadi ya, berasal dari Nusa Tenggara, dan binte biluhuta atau milu atau jagung siram. Nah, ini asalnya dari Gorontalo ya. Nah, bagi masyarakat NTT dan Gorontalo, jagung itu amat disukai. Jadi menjadi makanan favorit di daerah sana itu ya. Kenapa? Karena kandungan karbohidratnya yang sangat tinggi sekali ya, yang tinggi ya, sama seperti kandungan karbohidrat di dalam beras ya. Dan konon katanya jika mengkonsumsi nasi jagung ini, orang bisa lebih dapat menahan lapar ya, dan non kolesterol. Nah, ini kan baik sekali ini ya. Oke ya. Nah, itu kalau olahan pangan yang berasal dari jagung ya. Nah, selanjutnya adalah olahan bahan serealia yang lain adalah kacang-kacangan ya. Yang pertama adalah kacang tanah ya. Nah, kacang tanah juga merupakan bahan pangan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia ya, karena bisa diolah menjadi berbagai macam olahan pangan. Itu ya. Salah satunya adalah sebagai camilan. Misalnya ada kacang rebus ya, ada kacang goreng, ada biskuit dari bahan kacang. Ya, umumnya sih kacang rebus dan kacang goreng ya. Atau dimanfaatkan untuk membuat saus atau bumbu ya, bumbu kacang, atau untuk kecap ya, atau untuk gado-gado, bumbu pecel dan lain sebagainya ya, bumbu siomay gitu ya. Nah, ini dia bagaimana kacang-kacangan tadi. Kemudian ini adalah hasil olahannya, yaitu kacang rebus tadi ya. Kemudian yang kedua selain kacang tanah adalah kacang hijau. Nah, kita telah mengetahui ya bahwa kacang hijau itu mengandung banyak vitamin dan manfaat yang lain ya. Nah, dalam pengolahannya, kacang hijau itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan dan kudapan. Nah, salah satunya adalah pia ya, yang rasanya manis atau gurih ya. Kalau orang-orang yang tinggal di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, itu mengenal pia ya. Atau yang tentu saja yang paling umum dari olahan kacang hijau itu adalah dibuat menjadi bubur kacang hijau ya. Nah, ini semua pasti pernah merasakannya ya, pernah makan gitu ya. Gampang sekali ya. Kemudian yang berikutnya selain kacang-kacangan adalah pengolahan umbi ya. Nah, pangan umbi-umbian sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan untuk menemani minum teh, minum kopi itu ya, pada saat pagi hari atau sore hari atau malam hari ya. Nah, bisa diganti bukan bisa diganti ya, bisa juga untuk mengganti bahan makanan pokok yang lain, nasi ya. Biasanya umbi-umbian itu seperti ubi kayu, singkong, ubi jalar, talas atau kentang ya, diolahnya itu dengan cara direbus atau dikukus ya. Namun jika pengolahan pangan sebagai kudapan sore hari dari umbi-umbian itu variasinya sangat banyak sekali ya. Ada dibuat keripik ya, dibuat kolak dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana pengolahan pangan umbi dari ubi kayu atau singkong yang pengolahannya berbeda. Satu yaitu tiwul dan yang kedua yaitu bubur Manado. Ya, Nana, inilah olahan yang berasal dari umbi ya. Sebenarnya banyak sekali kuliner-kuliner ya, panganan yang berasal dari umbi, kacang-kacangan, kemudian beras, jagung, itu sangat banyak sekali ya kuliner-kuliner yang buat dari berbagai macam bahan pangan tadi ya. Nah, Bapak hanya sedikit menjelaskan saja, silahkan kalian baca lebih dalam lagi ya. Ada berbagai macam contoh penganan-penganan yang bisa ditemukan ya di tayangan-tayangan YouTube, media sosial dan sebagainya. Silakan ya. Nah, itu saja mungkin dari Bapak ya untuk penjelasan pada kesempatan kali ini ya. Bapak harap kalian yang belum mengikuti ulangan harian, kuis dan lain sebagainya, tolonglah ya, supaya kalian memiliki nilai. Karena Bapak lihat sangat minim sekali ya partisipasi kalian itu ya di kelas 8 itu ya.
khususnya di kelas yang Bapak ajar, di kelas 8E dan 8F. Mohon ya, nilai-nilai yang belum diberikan ya, atau ulangan-ulangan yang belum diselesaikan, tolong selesaikan dengan baik ya, supaya kalian semua memiliki nilai. Kalau tidak ya bagaimana, nanti apa adanya ya. Jadi jangan tidak peduli ya, harus pedulilah ya, karena sesungguhnya kalian itu tidak libur tapi belajar dari rumah ya. Gimana caranya ya, tugas, latihan, ulangan itu harus dipenuhi ya. Kalau tidak ya terserah kalian gitu, Bapak akan apa adanya saja ya. Jadi itu pesan Bapak ya. Nah silakan kalau memang ada pertanyaan nanti di kolom komentar saja ya. Jadi dari Bapak hanya sekian saja, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.